Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Sebagai salah satu provinsi di tanah air yang memiliki kekayaan dan potensi alam luar biasa, data Badan Pusat Statistik justru masih mencatat persentase penduduk miskin di Aceh hingga September 2019 mencapai 15% dari total penduduk dan masih meneguhkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong saat ini tercatat sekitar 810.000 jiwa. Jumlah ini menurun memang jika dibandingkan dengan data di tahun 2018, di mana jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 830.000 jiwa atau sekitar 15,68%. Aceh menuju sejahtera sudah hadir di Studio 1 Metro TV Putra Tanah Rencong yang sekarang menjadi wakil rakyat di Komisi 10 DPR RI, fraksi P3 Iliza Saaduddin Jamal. Dan nanti juga kita akan ada narasumber lain yang bergabung dari Studio Metro TV Aceh. Bu Iliza, selamat datang di Studio Metro TV. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah melihat datanya ya Bu ya, dari BPS Aceh yang baru dirilis akhir tahun lalu. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, seharusnya Aceh itu tidak pada posisi termiskin ya, karena memang potensi Aceh yang luar biasa, baik historik dari sejarah, kemudian keberadaan Aceh itu sendiri dari Selat Malakanya. Karena memang kalau perbatasan kita lihat dari Banda Aceh saja itu hanya 10 km bertetangga dengan India, Thailand, ya ada 5 negara. Hanya terpisah Selat Malaka. Hanya terpisah Selat Malaka dengan laut. Mungkin kalau nggak ada laut, mungkin Aceh akan dijajah begitu ya. Tapi karena ada laut, maka Aceh tidak pernah dijajah. Dan ya tentu kita ingin sekali bagaimana evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ada di mana gapnya. Kemudian bagaimana mengintervensi tempat titik-titik kemiskinan itu. Dan kemudian percepatan pembangunan di wilayah-wilayah itu, mengintervensi wilayah itu di seluruh sektor sehingga Aceh itu akan bangkit tidak lagi di posisi termiskin, tapi mungkin bisa yang terbaik di Indonesia gitu ya. Suatu saat. Suatu saat, ya. insya Allah. Ya. Ibu melihatnya sejauh ini masalahnya ada di mana, Bu? Ya, mungkin Aceh ini belum memiliki database yang valid ya, sehingga intervensi program yang dilakukan oleh pemerintah itu masih belum mungkin tepat sasaran. Nah, ketika kita punya data yang baik, satu data untuk semuanya, maka kita akan lebih mudah mengukur itu kesuksesannya. Pemberian dukungan bantuan by name, by address, by GPS, by donation misalnya itu bisa dilakukan sehingga tepat sasaran itulah yang dibutuhkan. Intervensi mana yang harus percepatan gitu, tentu harus disesuaikan dengan RPJM yang ada. Karena kami melihat RPJM visi misi dari kepemimpinan hari ini sebetulnya cukup baik untuk Aceh yang hebat. Tetapi memang kadang-kadang terkendala dari hal-hal data tadi sehingga salah sasaran, tidak tepat sasaran. Nah, kalau kita merujuk kepada tadi posisi Aceh ya, dengan kita kumpulkan aja setengah kekayaan dunia ya, itu adanya di dekat Aceh gitu. Wow, baik. Nggak boleh Aceh itu miskin sebetulnya dengan modal Aceh yang dari dulu selalu berkontribusi untuk Indonesia. Tentu harusnya Aceh ini menjadi lebih sejahtera ke depan. Dan saya jadi ingat perkataan Pak Jokowi, semua harus berdasarkan data yang valid, baru bisa bergerak untuk mensejahterakan bangsa ini. Betul, begitu ya. betul. Bu, kita juga sudah tersambung dengan salah satu putra Aceh, ada anggota DPD RI, Bang Fadil Rahmi dari Studio Metro TV Banda Aceh. Bang Fadil, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Baik Bang, saat ini masyarakat Aceh apa kabar nih Bang? Alhamdulillah
Doanya semoga senantiasa dalam keadaan baik dan terus berpikir positif, insya Allah. Baik, Bang, kalau dari data Badan Pusat Statistik yang saya lihat, ternyata mayoritas masyarakat Aceh itu dominan masih lebih banyak tinggal di pedesaan daripada perkotaan. Abang melihatnya apakah ini memang menjadi salah satu masalah sehingga Aceh masih sulit untuk lebih keren lagi begitu, Bang? Tidak, Indonesia juga secara umum mayoritasnya juga di pedesaan. Jadi kalau kita berpikir kesejahteraan itu tidak melihat tempat, tapi melihat bagaimana kita punya komitmen, punya keinginan untuk memang menjadi sejahtera. Jadi tentu hal ini bukan masalah pedesaan ataupun perkotaan. Ketika kita punya keinginan, komitmen, dan kemudian juga program yang bisa membangkitkan kesejahteraan itu tidak melihat kota, tidak melihat desa, insya Allah semuanya juga akan tertampung. Karena memang desa juga mempunyai peranan penting dalam menghidupkan dan juga menjadikan daerah ataupun Indonesia ini sendiri untuk menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Kita nggak menemukan misalnya katakanlah kebun sawit di kota, tapi menemukan kebun-kebun sawit dan juga karet dan segala macam itu di pedesaan. Dan itulah sumber ekonomi masyarakat tentunya. Baik, Bang, tadi kalau kata Ibu Iliza permasalahannya itu belum ada basis data yang kuat dan cukup valid di Aceh sehingga belum tepat sasaran. Kalau menurut Abang masalahnya ada di mana, Bang? Selain itu? Ya, mungkin salah satunya adalah masalah data, karena memang ketika kita ingin bergerak menjadi lebih baik, tentu kita harus punya peta, punya data yang kuat sehingga pergerakan kita untuk memperbaiki itu jelas, terdata, terencana, terprogram dengan baik. Kemudian juga mungkin masalah yang saya melihatnya adalah belum sinergisnya pembangunan dari segala lini. Misalnya katakanlah antar provinsi dengan kabupaten belum sinergis dalam memanfaatkan dana-dana, memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemudian bisa bangkit bersama. Kita melihat bahwasanya dana alokasi khusus misalnya yang sudah hampir di angka 80 triliun itu belum membawa dampak. Mungkin ini harus ada evaluasi menyeluruh dan kita harus mau untuk kemudian mengevaluasi ini sehingga ke depan kita punya perencanaan yang baik. Benar, RPJM yang sudah ada itu untuk menjadikan Aceh ini hebat sudah sangat baik, tapi mungkin perlu perbaikan di sana-sini, perlu evaluasi sehingga kita satu derap langkah untuk kemudian menuju Aceh yang lebih baik dan meninggalkan posisi satu termiskin di Sumatera. Insya Allah saya melihat bahwasanya ketika memang ini menjadi komitmen bersama, baik itu pemerintah maupun pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, legislatifnya dan juga eksekutifnya, insya Allah ini bisa kita lakukan bersama. Oke, Bang Fadil sebentar. Tadi sudah disinggung soal evaluasi menyeluruh untuk dana otonomi khusus juga. Karena kalau data saya ini Provinsi Aceh memegang dana otonomi khusus terbesar kedua setelah Papua begitu ya Bu ya. Sejauh ini penyerapan anggaran untuk dana otonomi khusus penggunaannya menurut Ibu apakah sudah tepat sasaran? Ya, mungkin kalau dilihat dari pelaksanaan di daerah kabupaten kota, ya tentu karena memang saya lagi-lagi selalu inginnya tuh berbasis data yang benar gitu. Karena Allah juga kita juga diyakini ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal siapa diri kita, kenal Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa persoalannya, tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Jadi data itu menjadi basic yang paling penting gitu yang kita inginkan. Ya katakanlah BPS. BPS juga kan mendata itu hanya 5 tahun sekali. Waktu saya di Banda Aceh dulu, saya mengintervensinya bagaimana? BPS saya dukung untuk menambah anggaran, membuat validasi data yang benar gitu untuk Banda Aceh. Sehingga kantong kemiskinan yang paling rendah itu ada di Banda Aceh saat ini. Nah, ini justru di Banda Aceh saat ya? ini Di ibu kota provinsi. Enggak, maksudnya paling bagus ya, paling hijau petanya. Oke, baik. Kan peta kemiskinan itu yang paling hijau itu ada di Banda Aceh. Karena memang tanpa ada data, saya juga belum begitu yakin apakah benar Aceh termiskin kalau kadang-kadang juga datanya mungkin salah gitu ya. Jadi tapi yang penting kita ambil ini menjadi hikmah gitu. Nah, startnya memang harus benar-benar memperbaiki data itu.
Karena kalau kita melihat posisi Aceh tadi, potensi Aceh dari pertaniannya yang luar biasa, ya. Jadi treatment yang harus dilakukan pemerintah, katakanlah potensi wisata misalnya hari ini, wisata halal. Kita kan juga malu, industri wisata halal, halal itu ternyata misalnya Jerman di Eropa itu yang paling baik. Padahal ini potensi untuk Indonesia dan Aceh tempatnya gitu. Kita bicara tentang halal tourism, halal industri dan sebagainya. Kemudian ekonomi masyarakat itu ada di pertanian. Sejauh mana pemerintah Aceh sudah mengintervensi itu? Apakah bibit unggulnya sudah tersedia, peralatan, perangkatnya dan sebagainya, hasil dari itu? Apakah sudah ada evaluasi yang baik tentang itu? Kemudian potensi mana? Laut misalnya. Nah, laut Aceh kan luar biasa ya. Ini hari ini kan masalah ya, kita mudah-mudahan Dubes Thailand mau melepas itu ya, yang nelayan Aceh gitu ya. Tapi memang potensi laut Aceh ini kan besar sekali potensinya. Nah, sejauh mana hari ini daerah-daerah yang potensi laut itu sudah tidak difasilitasi dengan pengolahan untuk penyimpanan ikan, kemudian bagaimana bisa itu diekspor gitu keluar gitu ya. Dan ini potensi gitu. Nah, kaji dulu potensi yang benar. Kalau kita bicara tentang data, rencana, semua itu udah ada di Bappenas gitu. Pasca tsunami, pasca MOU Helsinki Aceh sudah damai, itu kan semua kajian-kajian dilakukan, baik dari World Bank, para ahli pakar dunia, Indonesia, universitas dan sebagainya, pakai itu gitu. Hari ini nggak bicara lagi wacana, bicara kita bisa melakukan apa gitu, biar kita lebih cepat perjalanan gerakannya dan dukungan dari pemerintah pusat misalnya. Kalau saya ada di Komisi 10, saya hari ini saya mengusulkan, usul inisiatif saya bahwasanya bagaimana destinasi halal itu keluar menjadi undang-undang gitu. Dan itu kepentingan Aceh itu besar sekali di sana. Karena potensi Aceh untuk halal dengan basic daerah syariat di Indonesia, harusnya Aceh punya ambil kesempatan harusnya bukan ini. Jerman tapi Aceh dulu begitu ya. Jerman, sejauh ini masalah Indonesia yang sudah kita temukan adalah data, sinergi dan harus evaluasi. Ya. Bu Liza, kita jeda dulu, Bang Fadil tahan dulu karena usai jeda perbincangan ini akan kami lanjutkan di Newsline pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline Metro TV dan sekarang saya mau kembali ke Bang Fadil nih yang ada di Banda Aceh. Bang, jadi kita sudah melihat sejumlah permasalahan mulai dari basis data yang belum ada, harus ada evaluasi dan sinergi tadi Abang bilang. Jadi sejauh ini langkah konkret apa sih Bang yang harus dilakukan kita semua untuk memajukan dan mesejahterakan Tanah Rencong? Iya, pas banget pertanyaannya. Karena memang ketika kita berbicara sinergi, berbicara koordinasi, tentu ini ada siapa mengerjakan apa. Katakanlah untuk pemerintah pusat, kita harus mensupport mereka, mendorong pemerintah pusat dengan jajarannya Pak Jokowi dengan jajarannya untuk kemudian membantu kita merealisasikan, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 2006. Banyak sekali masih turunan-turunan yang tersendat, yang belum terlaksana karena memang untuk turunannya belum ada. Terkait kemudian juga tidak hanya undang-undang pemerintah Aceh, yang satu-satunya daerah yang punya kekhususan dan juga keistimewaan, di samping juga tentu DKI Jakarta, Yogyakarta dan Papua. Kemudian selain itu juga kita memang punya keunikan ketika katakanlah misalnya di tingkat nasional kita punya SKK Migas, di Aceh kita punya BPMA. Nah ini BPMA ini masih belum bisa leading, belum bisa bekerja maksimal ketika regulasinya masih berbenturan dengan regulasi pusat. Ini tentu tugasnya pusat untuk kemudian dari inventarisir yang ada, bahwasanya ada 40 peraturan menteri yang kontradiktif, yang paradok dengan keberadaan BPMA. Ini tentu perlu koordinasi sinergisitas antara pusat dengan daerah. Juga BPKS itu sudah ada dari 2000, tapi belum fungsional dengan sebaik mungkin. Tentu kita tahu BPKS itu Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dengan Undang-Undang 37 tahun 2000 itu punya tugas 4, yaitu Freeport, kemudian pariwisata, kemudian perikanan. Nah mungkin ini banyak sekali masih turunan-turunan yang kita perlukan. Jadi kalau memang ada itikat baik dari kita semua, sinergisitas ini bisa berjalan dengan baik ketika memang ini semua dengan
dorongan kita semua pemerintah pusat mau kemudian sedikit berpikir untuk menurunkan turun-turun ini sehingga aplikatif di jajaran di masyarakat. Maka kita berharap misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Iliza tadi, Sabang itu bisa menjadi pusat perikanan karena memang lautnya luas, dekat dengan di Samudra Hindia, salah satu contohnya. Dan tentu juga kemudian siapa mengerjakan apa juga bisa menjadi banyak sekali yang harus juga dikerjakan oleh pemerintah daerah. Itu tadi PR-PR yang harus dibantu dan kita dorong pemerintah pusat untuk kemudian bisa membantu kita. Aceh. Ya, ini lagi-lagi ada pekerjaan rumah bersama, regulasi yang masih saling tumpang tindih antara pusat dengan daerah gitu ya. Nah, Ibu Iliza, kalau kita tarik ke kenduri kebangsaan, 16 tahun pasca tsunami Aceh, momennya sudah tepat tahun ini. Ya, tahun ini adalah momentum yang paling tepat ya, karena memang kami misalnya yang dari Forbes, kita ada forum bersama anggota DPR RI dan DPD RI, bukan hanya Dapil Aceh tapi asal Aceh. Nah, kita bekerja sama dengan Yayasan Sukma Bangsa yang memang pembinanya adalah Pak Surya Paloh, yang beliau juga merupakan tokoh Aceh yang ada di Jakarta. Dan kami berdiskusi momentum ini, mana Presiden juga baru hitungan 100 hari ya. Kemudian nanti insya Allah di 22 Februari kita akan membuat kenduri kebangsaan. Kenduri itu adalah bagaimana kebersamaan. Kita ingin di sana bagaimana nilai keacehan, keislaman, kebangsaan Indonesia itu harus adanya kebersamaan. Baik dari tingkat eksekutif, para ulama, legislatif, dan kita akan mengajak seluruh elemen masyarakat itu hadir di kegiatan kenduri kebangsaan ini. Selain tentu saja mensejahterakan masyarakat Aceh, goals besarnya apa dari kenduri ini? Ya, kenduri ini ingin menunjukkan bahwasannya kita ini jangan bicara sekedar masa lalu, kegemilangan Aceh masa lalu, tapi bagaimana kita semua bergerak untuk Aceh masa depan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Fadil tadi, ya tentu hal ini, momentum ini dimanfaatkan karena nanti juga akan hadir dari tokoh-tokoh nasional, para menteri, dan insya Allah Pak Jokowi juga akan hadir gitu ya. Dan momentum ini membangun komitmen bersama, komitmen keindonesiaan, komitmen keacehan, dan dari Aceh untuk Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan kita semua nanti akan bergerak. Persoalan Aceh kan bukan hanya persoalan pemerintah Aceh semata, tapi siapa yang melakukan apa tadi yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, para ulama, akademisi, dan juga pemerintah pusat. Jadi ini merupakan momentum besar di awal untuk kami, terutama dari forum bersama ini, di awal untuk kita bisa melakukan apa untuk 5 tahun ke depan bersama dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh, dan semua komunitas yang ada, masyarakat yang ada di Aceh. Gitu. Baik, Bu Liza, tadi Anda sebut keacehan, keislaman, dan keindonesiaan. Bagaimana Ibu menilai kualitas sumber daya manusia di Aceh saat ini terkait dengan 3 aspek tadi? Ya, sebetulnya kalau dari SDM yang ada, Aceh itu sebetulnya kaya, ya. Karena apa? Kekhususan Aceh itu, pusat pendidikan di Indonesia, universitas yang paling banyak di Indonesia ada di Aceh, karena kekhususannya. Tapi kemudian ada hal-hal yang memang harus dapat dukungan kuat dari pemerintah pusat, karena bicara universitas bicara dengan pusat. Dana OSUS itu nggak ada peruntukannya itu untuk kampus gitu. Jadi ini kan kalau saya, karena saya di Komisi 10, saya inginnya bagaimana dukungan kuat itu melalui pendidikan. Pendidikan ini kan basis terkuat gitu. Persoalan-persoalan hari ini ya bagaimana pendidikan itu tidak hanya mendidik orang dengan menggunakan otak saja, tapi emosional dan spiritualnya juga harus diperkuat gitu. IQ, EQ, SQ. Gitu ya. Jadi itu yang saya juga dorong itu. Dan perhatian khusus untuk Aceh. Jadi bagaimana agar Aceh yang dulu pernah konflik ya, tapi dengan ada universitas dan sekarang hampir rata-rata di Unsia, misalnya ada UTU dan sebagainya, itu justru bukan anak Aceh yang banyak juga anak beragam dari nasional, dari berbagai provinsi, juga bahkan internasional. Dan di sini kan banyak keberagaman. Akhirnya kita merasa kita Indonesia gitu, kita bersama gitu ya. Jadi
pendidikan ini juga harus mendapatkan perhatian serius untuk itu. Dan kemudian juga di sektor-sektor lain. Jadi kehadiran para menteri nantinya, kehadiran presiden di sana, kehadiran tokoh nasional di sana, tokoh daerah dan tokoh di pusat sentral pemerintahan Aceh, tentu ini akan membuat sebuah komitmen besar sehingga Kenduri kita nanti akan bergerak luar biasa bersama sekali, untuk ya. kemajuan Aceh. Baik, Iya. Bang Fadil, Anda yang berada di Aceh, yang tinggal di Aceh, tapi tadi kita sudah mengevaluasi pemerintah, baik pusat maupun daerah begitu. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri, menurut Anda, pemirsa di Aceh menonton, apa yang harus dievaluasi bersama dari masyarakat kita? Iya, masyarakat tentu dalam pembangunan itu semua elemen harus berperan. Partisipasi masyarakat untuk kemudian memberikan masukan, saran, sumbangsi, baik berupa ide dan pikiran juga kita harapkan. Kemudian juga tanpa harus diminta, masyarakat juga harus kemudian berani menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Kita mungkin pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, tidak akan sampai ke grassroots secara merata, tapi maka kemudian juga harus ada proaktif dari masyarakat untuk mengatakan, untuk memberikan sumbangsih pikirannya, apa yang bisa dilakukan, apa hal-hal yang bisa kemudian meningkatkan taraf dan derajat hidup masyarakat. Jadi tentu juga kemudian disambut baik oleh pemerintah daerah. Baik, Bang Fadil, terima kasih. Ibu Iliza, terima kasih. Sampai jumpa di acara Kenduri Kebangsaan pada 22 Februari. 22 Februari. Di Biren nanti. Di Biren. Bang Fadil, assalamualaikum dari Studio Metro TV di Banda Aceh. Ibu Iliza, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami Kenduri Kebangsaan yang akan digelar di Aceh. Dan sesaat lagi Newsline masih akan kembali untuk Anda.